Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana an nusliha amalana linaili sa'adati dunya wal akhirah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala aidan man 'amila shalihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Shadaqallahu azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah salat tarawih, semoga diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan berceramah, yaitu hidup terhormat dan akhirat selamat. Tentunya kalau kita ditanya satu-satu mau hidup terhormat, tentunya kita jawab sebagai manusia normal, iya mau hidup terhormat. Mau hidup selamat di akhirat, pasti jawabannya mau selamat di akhirat. Sayyidina Tirmidzi dari ayat yang saya tadi bacakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi pertama, untuk menjadi orang yang terhormat hidup di dunia ini harus punya iman yang kuat. Nah, iman ini adalah merupakan kekuatan yang dahsyat pada diri seseorang. Kalau iman kuat, insya Allah akhlak baik akhlak, baik semuanya. Apapun yang kita lakukan, yang kita perjuangkan, kalau iman kuat, iman teguh, insya Allah pasti baik, pasti niatnya baik. Hadirin yang kami hormati, maka dengan itu kalau misalnya kalbu kita, hati kita, saudara kita dianggap HP atau dianggap laptop, harus dicas
siapa tahu dayanya kurang dayanya tidak bisa dipakai atau ini, maka dengan itu dicas ini semuanya kita punya wadah iman sudah, itu hati paling mengikat, tinggal kita bagaimana memperkuat, memperdaya daya sehingga kita bisa termotivasi bersemangat untuk melaksanakan ibadah. Ya sebenarnya hidayah, taufik, bimbingan, ilham itu semuanya dari Allah disebarkan kepada kita. Sebarkan. Cuma kita seperti apa kita? Dianggap di HP, kamu akan jaringan. Tak. Kenapa tidak ada niat, tidak ada program untuk berbuat baik? Kenapa? Apakah hati kita ini punya jaringan? Ataukah punya jaringan datang ilham, datang rahmat, datang hidayah, datang petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdering kita punya HP, tapi kita tidak perhatikan. Ada bimbingan selalu datang kepada kita, si A, si B, hidup ini sementara, kenapa tidak persiapkan amal untuk akhirat? Berdering tidak diterima. Ataukah bunyi dan mentok apa ini mereka mentok ya, maka bagaimana bisa iman kuat, keyakinan teguh, bagaimana bersama ibadah kalau seperti itu. Nasibnya kalau masih malam tinggi, maka dengan itu melalui puasa, melalui salat, melalui sedekah, melalui zikir, melalui kepuasa dan lainnya, mampukah memberikan daya semangat kepada iman kita. Kebiasaan bertanya, maka dia menanda kalau Allah masih dia, kalau memang kalau mungkin pemain menanda, apa terbiasa nasab kesadaran tadi, kesadaran tadi, mari boleh nasab apa? Kalau ini belum jawab mungkin lele ini anak orang sendiri belum belum sadar ya lagi dia. Kenapa? Karena daya iman lemah. Seandainya kuat daya imannya, kebetulan sandaran dapat yang bola ini kan kecil sadar itu kabar salah patah dan sebagainya. Nasibnya terus meninggi, maka dengan itulah ini perkuat iman. Tidak mungkin orang yang kuat imannya pasti dia bertobat, terutama Ramadan. Pasti kuat imannya, apapun dosa kita, apapun kesalahan kita, insya Allah pasti kita tobat. Dihapus ini kesempatan, dihapus dosa-dosa, dihapus. Yakin. Karena iman ini kadang berurutan, la yastaqillul aqlu bi ma'rifatiha. Kalau bicara iman, rata-rata kalau akal saja mau dipakai tidak masuk akal. Kalau yang lainnya sudah diciptakan alatnya oleh para ahli. Logis seni barat-barata, sudah ada alatnya. Itu ada tiba 70 kan, 80 kan, 50 kan, 40 kan.
37 kaki makanya ada. Kolesterol, oh ada. Tekanan darah ada. Gula ada. Ya kalau iman sudah ada alat diciptakan oleh ahli untuk mengukur iman. Tulisan maka jangan tulisan pada pabrikan berbagai. Alhamdulillah 99 ukuran persen imanku. Ini alhamdulillah pahala buka puasa dengan 100% tidak ada. Maka dengan itu banyak orang tidak tertarik. Buat apa ini beribadah? Buat apa? Karena akal boleh dipakai. Akan tetapi di samping akal, di samping kita lihat dari hadis, dari ayat, seperti itu. Pahala berlipat ke Ramadan, berlipat ke ayatnya, dan seterusnya. Nasi ini akan semantik letok tim mengukur isi ada kerja besar, maka dalamnya kerja besar ini. Kotanya dipikir nawa-nawai, dengan timbangannya, dengan ada. Terhadap semua kerja besar atau bagaimana? Harus diyakin, tobatkan dan seterusnya. Ada penelitian mahasiswa teman-teman berarti bahwa ada 4 orang ini susah bertobat, akan tetapi kalau nanti bertobat mungkin lebih kencang dari kita, lebih kencang melaksanakan ibadah. Ya, biasanya berdua pertama tanpa salah, tanpa puasa, tanpa. Ternyata sadar, lebih kencang. Sholatnya, sigurnya, baca Qurannya, berbuat baiknya. Ya, ini seperti Khalifah Umar berkata, sewaktu belum masuk Islam, keras. Setelah masuk Islam, keras juga perasaannya. Nasinya kalau selebih pertama yang susah sekali bertobat kalau sudah menjadi al-adat, menjadi kebiasaan, susah sekali setiap bertobat. Alhamdulillah, macam kebiasaan. Setiap ke masjid misalnya mal sandal, setiap masjid mal sandal, setiap ke masjid lupa sandal, setiap ke pasar mencoba mana ada kata tahu dari nanti. Setiap ke pasar promes kebiasaan. Susah. Al-adat sudah menjadi kebiasaan. Kemudian yang kedua, susah orang taubat kalau kemungkaran itu sudah menjadi al-mahabbah, sudah menjadi kecintaan. Tapi itu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau sudah kebiasaan main judi setiap malam main judi, setiap hari sebuahnya sudah menjadi mahabbah. Aku mani bang melatih rumah, Pak. Ada tuh macam itu, Pak. Nabur lagi hidayah kami pasal itu dia mata apa ya? Kumak pariwati. Kota cari maka dia kecil itu macam balik. Kenapa? Karena sudah menjadi mahabbah, sudah kecintaan, menjadi nasa diberi produk. Selama di sini menghalangi, mau mencegah, semuanya jadi lawan. Apalagi yang ketiga sudah menjadi alasan kecanduan. Anu yaitu nasihat yang baik, ada melongo, ada melembut, kemudian doa kepada Allah. Mudah-mudahan kasih anakku, suamiku, bapakku ya bisa kembali diberikan oleh hidayah.
Ya, panjatkan doa. Doa istri kepada suami insya Allah dikabulkan. Doa ibu terhadap anak insya Allah dikabulkan. Dikabulkan doa. Apa eko taharani tatiani masa sakit. Mungkin lebih keras sedikit. Maka dengan itu harus bagaimana? Apapun anak dia tak kasarani. Weh aku kasih mudah-mudahan ada kita berguna kalau ini ya nak kau tak kasih ini kasih tapi ini anak asuhin tu kawan tapan juga kau buat ya jangan kalau keras gigi lebih keras gigi panggil lembut sambil doa terus susah. Kemudian yang keempat, dosa yang susah sekali ditobatkan adalah sakrul nafkah. Kalau sumber pendapatan kita itu jadikan sumber pendapatan padahal dosa ini selalu menipu saling nekero pasien duit. Ya kalau ada gantung kamar juta karena pada hari itu mana itu ya. Saya tahu itu susah sekali. Maka dengan itu harus butuh hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kalau kita berpikir, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu memperkuat iman kita, ya selalu tanpa kita bertambah dari hari ke hari, dari umur ke umur, dan kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan bersih dan amal saleh. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.